tahun persatuan dan sorga yang terbuka. Ketika banyak suara berseru yang sama dan banyak tangan bergerak bersama. Gunung-gunung beranjak. Tugas pun selesai. Waktu kita memilih untuk berdiri sebagai rekan, memandang tembus segala perbedaan, sebuah pintu di sorga terbuka lebar. Oleh kasih, kebenaran, dan kepercayaan. Pintu sorga tidak lekas terbuka. Menantikan berlalunya perang di antara kita. Ia rindu dengarkan suara mulia. Suara derap kaki langkah kita bersama. Mari berjalan bukan sebagai aku, tapi kita. Dan membentuk apa yang ada dan yang akan ada. Karena sorga menunggu, gerbang-gerbangnya siap dibuka. Detik, kita bersatu di dalam Dia. Kunci rumah sudah, HP sudah. Oke deh, semuanya lengkap. Mama, aku boleh makan coklat ini nggak? Satu aja, please. Hey, tadi kan kamu sudah makan coklat. Gimana kalau besok aja? Kalau kamu makan coklat kebanyakan, nanti kamu bisa sakit loh. Tapi aku maunya hari ini. Nggak boleh. Kalau kamu makan coklat kebanyakan, nanti bisa sakit. Perutmu bisa sakit. Juga bisa sakit gigi. Juga bisa batuk. Nah, sakit itu nggak enak loh. Tapi, Ma, Dengan perkataan Mama ya, Tuhan itu menciptakan tubuhnya kita buat kita jaga loh dengan baik. Kalau makan coklat kebanyakan kan sakit. ya udah deh, Ma. Oke ya, kalau gitu mau pergi kerja dulu ya. Oke, hati-hati, Ma. Mama udah pulang nih. Ini coklatnya kelihatan enak banget gak sih? Atau aku makan aja ya? Gimana teman-teman? Enaknya aku makan gak? Ya udah deh aku makan aja. Lagian aku makan satu coklat juga gak akan sakit. Enak banget. Ayo kalian pasti iri kan? Tapi kok gigiku sakit ya? Sakit banget. Nak, Mama balik soalnya ada dokumen yang ketinggalan. Loh, kamu kenapa nak? Gigiku sakit, Ma. Kok bisa tiba-tiba sakit? Soalnya aku makan coklatnya tadi. Tuh kan, pasti karena coklat. Tadi kan Mama bilang makanya coklatnya jangan dimakan. Karena kamu sudah kebanyakan makan coklat. Sekarang ngerti kan di balik semua larangannya Mama, itu ada alasan di baliknya. Juga Mama larang supaya kamu gak sakit kan? Ya sorry ya Ma, lain kali aku gak akan lakuin lagi. When my parents say no, I will obey. Ya, oke deh, gak apa-apa. Yuk adik-adik, kita pakatakan bareng-bareng ya. Yuk kita bangkit berdiri yuk semuanya. Kita pakatakan bareng-bareng sambil ada gerakannya. Ya teman-teman. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Mama belum lihat semuanya bangkit berdiri loh. Ayo bangkit berdiri yuk semuanya. Bangkit berdiri teman-teman. Oke deh, ayo kita pakatakan bareng-bareng ya. 1, 2, 3. When my parents say no, I will obey. Oke deh. Oh iya, gimana supaya kamu gak sedih lagi? Mama ajak kamu buat main games. Oh, mau, boleh Ma. Adik-adik di sini mau nggak main games bareng kita? Oke deh, karena semuanya mau.
Sekarang Mama jelasin peraturannya ya. Oke. Nah, jadi nanti bakal ada gambar nih di sini. Kalau gambarnya coklat, adik-adik semua tuh harus silang tangannya sambil lompat. Nah, kayak gitu Ya, betul. bener banget kayak gitu. Kayak gitu, oke. Tapi kalau gambarnya buah, adik-adik harus bikin lingkaran tangannya, terus putar. Lingkaran dari kepala lalu berputar. Oke? Oke, Sudah paham semuanya belum ngerti? semuanya? Oke. Oke deh, kita coba kali ya. Coba dulu yuk. Yuk, kita coba yang Kita pertama. coba dulu yang pertama. Yuk kita mulai. Nah, pisang. Apa ini? Kalau Putar, pisang putar, sehat, putar, jadi putar, putar. Itu buah atau coklat? Coklat. Buah. Itu buah pisang. Berarti Iya, harus buah. putar tangan. Oke, next, Oke. next. Nah, Apa sekarang ini? pisang No, dan coklat. lompat, 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 lompat. Lompat. Kalau coklat lompat. Oke. Coklatnya no ya. Next, next. Next. Lihat lagi gambar. Wah, gambarnya mangga, pisang, coklat. Berarti gimana? Kalau buah Putar. sehat, putar. Dua kali sama pisang. Putar. Lalu Lalu coklat, coklat. coklat, coklat. Coklat. No, lompat, lompat. Lompat, lompat. No. Oke deh, good job, good job. Nah ini sekarang mangga, coklat, pisang. Coba. Nah, Putar. putar. Coklatnya gimana coklat? Kalau coklat, Coklat. Lompat, lompat, lompat. Nah, Pisang, kalau pisang, pisang. Putar. Oke deh, good, good, good. Oke. Nah sekarang coklat, buah-buah. Gimana ini? Coklat. No, 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 lompat, 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 lompat. Putar, 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 putar. Sekali lagi pisangnya. Putar, putar, putar. Oke. Oke. Coba next. Ini, ada yang tahu buah ini nggak? Wah, putar, buah apa putar. Buahnya ada 3. Putarnya 3 kali. Putar lagi. 3 kali putar. Lalu coklat, coklat, coklat. No. Lompat, lompat, lompat. No. Oke deh. Nah, ini sekarang 3 yang sehat. Sekarang Jadi, 3 putar yang 3 buah, kali. 1 yang coklat. Ayo 3 kali putarnya. Putar, 3 kali. Putar. Sekarang coklat, coklat, coklat. No. Oke deh. Nah, Nah, sekarang coklat. coklat, buah, coklat, coklat gimana? No. No. Coklat, buah. Coklat. Coklat. Oke deh. Coba lagi, coba lihat. Ada lagi nggak ya? Apa ini ya? Wah, sudah kayaknya udah ternyata. Nah, Good job sih adik-adik tuh bisa Iya. loh. Bedain mana yang coklat, mana yang buah. Oh iya, gimana keadaanmu sekarang? aku udah lebih baik sih, Ma. Wah, puji Tuhan sudah mendingan. Karena kamu sudah mendingan, gimana kalau kita jingle bareng ada di sini? Boleh. Teman-teman, kita jingle bareng yuk. Ayo, kita kita bangkit bangkit berdiri. berdiri sama-sama yuk, ayo. Mama mau lihat semuanya bangkit berdiri. Yang di sana belum. Ayo semuanya. Ajak Ayo bangkit teman-temannya berdiri yuk. Ayo teman sebelah kanan kirinya. Ayo berdiri yang belum berdiri ditoel-toel. Ayo berdiri. Oke? Iya. Sudah ya? Oke. Yuk kita teriak musik ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Musik. If serving the Lord to my knees are about to you, then choose for yourself this day whom you will serve. It's time to serve God. It's time to serve God. Me and my household together. It's time to serve
bisa? Oke deh, sekarang sekali lagi ya. Ya, sekarang Mama tuh mau lihat lagi yang lebih semangat Harus ya. lebih semangat lagi, oke? Oke. Oke, sekali lagi ya. Kita lihat musik lagi. 1, 2, 3. Musik. If serving the Lord cuman diserah to you, then choose for yourself this day whom you will serve. It's time to serve God. It's time to serve God. Me and my household together. It's time to serve God. It's time to serve God. Me and my household together. We will serve the Lord. Oke deh. Kalau gitu, sekarang Mama harus balik kerja lagi nih. Kamu istirahat di kamar ya, supaya Oke, bisa Ma. pulih sepenuhnya. Oke, siap. Oke deh, Mama antar kamu ke kamar ya. Yuk. Yuk. Shalom. Siapa yang mau dengar-dengaran sama Tuhan? Katakan aku mau. Aku mau. Ayo semua bangkit berdiri yuk sama-sama. Kita mau memuji Tuhan. Katakan sekali lagi, aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Oke, ayo bangkit berdiri yuk semuanya. Ayo yang sebelah sini, let's go. Bangkit berdiri. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Tunjuk temannya. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Nyanyikan dengan lebih semangat ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab apa? Ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Haleluya. Siapa siap melayani Tuhan? Angkat tangannya. Say Jesus. Jesus. One more time. Jesus. Jesus. Pakai aku untuk memberitakan kabar baik bahwa Engkau mengasihi mereka. Tuntun aku untuk seluruh hati, untuk mengasihi, melayani, juga memberi. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu
Jadikan kasihmu seperti kasihmu. Ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Eagle Kids, let's sing together ya. Generasiku, kemanapun kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Kemanapun kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. 1, 2, 3, go! Jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Jadikan kasihmu seperti kasihmu. Ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Haleluya. Mari kita melayani Tuhan bersama-sama. Yesus Tuhan dan Allahku, ku bersyukur padamu. Berkat-Mu melimpah, mengalir dalam hidup. Setiap musim di hidupku, takkan pernah tinggalkanku. Selalu temaniku. Emas perak tak ku punya, yang ku punya hati ini. Pakailah hidupku sekarang. Ku serahkan seluruh hidupku, melayanimu selalu, memancarkan terang kasihmu Tuhan. Tuntun setiap langkah dan berjalan bersamaku Yesus di dalam hidupku ini, selamanya menemaniku selalu. Sekali lagi kita nyanyikan. Yesus Tuhan dan Allahku, ku bersyukur padamu. Berkat-Mu melimpah, mengalir dalam hidupku. Setiap musim di hidupku, tak pernah tinggalkanku. Selalu temaniku. Emas perak tak ku punya, yang ku punya hati ini. Pakailah hidupku sekarang.
not on me. I will live in the darkness, 'cause your love has set me free. As I walk with you, Jesus, sin does not own me. I will live in the darkness, 'cause your love has set me free. I will stand in victory, leaving my past behind. I will sing out your great love forever. I will dance with joy. In your presence I am free. Now I know to whom I belong. I will sing out your great love forever. I will dance with joy. In your presence I am free. Now I know to whom I belong, my Redeemer. As I walk with you, Jesus, sin does not own me. I will live in the darkness, 'cause your love has set me free. I am free. I will stand in victory, leaving my past behind. I will sing out your great love forever. I will dance with joy. In your presence I am free. Now I know to whom I belong. I will sing out your great love forever. I will dance with joy. In your presence I am free. Now I know to whom I belong, my Redeemer. Eagle Kids, let's praise the name. Shout Jesus! Jesus! Shout Jesus! Jesus! Hallelujah! Come on, let's dance together! I will sing out your great love forever. I will dance with joy. In your presence I am free. Now I know to whom I belong. I will sing out your great love forever. I will dance with joy. In your presence I am free. Now I know to whom I belong, my Redeemer. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas hadirat-Mu Tuhan yang turun Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau sembah Tuhan Yesus ya pagi hari ini. Kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau kasih sikap kita yang paling baik untuk Tuhan Yesus pada pagi hari ini ya. Kita mau sembah Tuhan Yesus. Oke, ayo semua bangkit berdiri. Letakkan tangan di hati kita. Kita mau pejamkan mata kita mau sembah Tuhan Yesus ya. Oke. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Katakan, Roh Kudus yang
sama-sama kita nyanyikan ya yang tahu lagu ini. Ayo kita nyanyikan ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sebut namanya. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Haleluya, sebut namanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus. Ku mau mendengarkan-Mu Tuhan. Sentuhlah hati kami Tuhan. Kami mau mendengarkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau turuti Engkau. Bertahtalah dalam hati kami. Bertahtalah Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau dengarkan-Mu. Haleluya. Ayo adik-adik semua, kita mau fokus yuk konsentrasi sama Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kita mau sambut Tuhan Yesus di dalam hati kita. Kita mau sungguh-sungguh yuk puji Tuhan. Kita mau bangkit berdiri lagi sama-sama. Kita mau letakkan tangan kita di hati kita. Kita mau nyanyikan ini dengan lembut dari hati kita yang terdalam ya. Oke? Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sebut namanya. Roh Kudus
Tuhan jadikanku. Jadikan Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Adik-adik boleh lipat tangan, kita mau berdoa, ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, thank you Tuhan. Hari ini kami bisa beribadah bersama. Memuji Tuhan. Dan sekarang saatnya kami mau mendengar firman Tuhan. Beri kami hati dan telinga yang siap mendengar. Semuanya bisa katakan sama-sama, amin. Tapi gak kerasa ya, bentar lagi kita udah mau. Iya, dia ini udah yang banyak pakai baju apa itu yang merah-merah pokoknya Sibau ya, Imlek katanya. By the way, hari ini kakak ada bawa something. Ini biasanya ada di rumahnya kalian. Apa ini, tahu nggak? Bukanlah, masa HP? Apa ini? Hah? Pasti taunya mungkin colokan Kak itu Kak, colokan ya. Enggak, ini namanya stop kontak. Jadi stop kontak buat apa sih biasanya yang di ini loh. Ya bisa charging handphone, charging laptop. Terus biasanya kalau cewek kadang bisa hair dryeran karena di sini tuh kalau dikonekin sama listrik ini bisa berfungsi sebagai penyalur listrik itu. Terus kakak punya satu lagi. Ini mungkin ada yang punya di rumah tapi ada yang juga nggak punya. Bentuknya kayak gini. Kakak kasih tahu ya ini apa fungsinya. Ini tuh penutup. Kalau kalian lihat bentuknya itu pas sama lubangnya. Ada nggak yang di rumahnya ada kayak gini penutup? Mungkin warnanya nggak sama tapi intinya bisa ditutup. Ada nggak? Nggak ada ya? Nah kakak jelasin ya. Jadi ini tuh penutup lubang supaya kalau mungkin di rumahnya kalian itu ada anak kecil atau mungkin dulu kalian itu juga mungkin ada di rumah kalian itu papa mama itu beli untuk sengaja ditutupin ke sini supaya kalau stop kontaknya itu di rumah itu nggak sengaja dibuat main sama kita, sama kalian anak-anak ini. Nah, fungsinya kenapa? Karena papa mama mau memberikan perlindungan. Misalnya nih Kak di rumahku nggak ada loh, berarti papa mama nggak lindungi. Enggak. Kira-kira nih kakak mau tanya, kalau misalnya kalian tiba-tiba mendekat ke stop kontak itu tiba-tiba kalian kayak mau gini. Penasaran gini. Kira-kira papa mama gimana? Langsung itu ada yang teriak tuh. Masih gitu kan Kak? No, masih gitu ya. Jangan hati-hati kan gitu kan. Itu papa mama bilang no, bilang jangan, itu karena papa mama mau melindungi kalian. Karena supaya kalian itu nggak megang stop kontaknya itu. Karena ternyata stop kontak yang berguna, kalau misalnya makainya itu nggak benar, itu bisa ada aliran listrik, kalian bisa tiba-tiba gitu. Tapi nggak selucu ini ya, kayak cuma gini ya lucu. Tapi intinya kalian bisa sakit, bisa tangannya pasti bisa terluka. Bahkan bisa mungkin kalian semaput. Nah makanya kenapa parents itu memberikan perlindungan. Kadang-kadang bilang no, itu karena papa mama itu tahu mana yang baik dan mana yang gak baik buat kalian. Jadi kata-kata no itu untuk melindungi kita. Sekarang kita tahu ya, salah satu alasan kenapa sih hari ini tema kita itu agak fenomenal. Coba bisa ditampilin. Temanya kita itu when my parents say no. Kira-kira dengarnya gimana? When my parents say no. Kalau say yes itu kan enak ya. Papa kayak tadi teman kita itu. Mau coklat mah. Kalau mamanya bilang ya. Langsung kita pasti kayak rasanya enak sekali coklat gitu. Terus aku mau main sama temanku. Ya.
aku mau main handphone, ya rasanya enak ya kalau dengarnya ya gitu ya. Tapi enggak enak ya. Iyalah, itu kalau kita tahu semua yang ya itu belum tentu enak. Jadi hari ini kita itu temanya when my parents say no. Salah satunya kenapa? Ya tadi seperti ini, melindungi kita. Parents itu want to protect us. Jadi orang tuanya kita ini kenapa kadang-kadang bilang enggak, itu salah satunya itu mau melindungi kita. Nah, kalau misalnya dipikir lagi ya, kenapa sih kok selalu banyak hal yang rasanya tuh banyak yang no gitu. Kalau dipikir-pikir lagi itu masa sengaja supaya papa mamanya kita itu kayak ya supaya kita ini nggak happy. Pernah mikir kayak gitu? Coba kita mau lihat ya. Kita panggil teman kita dulu. Nah ini teman kita, coba lihat. Nggak boleh. Nggak boleh semuanya. Gadget nggak boleh, coklat nggak boleh, mami nggak seru. Katanya apa? Gadget nggak boleh, coklat nggak boleh, mama nggak seru. Bener nggak kira-kira? Ini yang taat biasanya ngomong nggak bener. Kakak hampir ngomong bener, enggak. Yang tadi ngomongnya gadget nggak boleh, coklat nggak boleh ya. Benar, Itu baik. Karena, kenapa tadi kok iya? Kok kakak lihat kenapa kok Maxennya nggak boleh? Gini loh kak, coklat tuh giginya udah lubang satu kak. Kalau makan coklat lagi giginya tambah sakit. Terus nanti gadget? tambah banyak lubangnya. Oh iya Gitu. benar. Heeh. Terus kalau gadget? Gadget nggak boleh soalnya hari sekolah kan. PR-nya banyak belum dikerjain. Besok ada kuis juga belum belajar. Kalau main gadget nanti lupa, nggak ngerjain tanggung jawabnya sebagai murid. Iya, Gitu iya, kak. iya. Maxen dulu aku mau jelasin kenapa. Oke, siap. Thank you. Ya, jadi kakak pengen tahu, seringan kita tuh kalau papa mama tuh kira-kira seringan bilang iya atau seringan bilang no? Hah? Kadang-kadang mungkin sebenarnya banyak yes-nya. Tapi biasanya karena no itu enggak enak, jadi kita tuh yang diinget-inget itu enggak, papa mama itu sering bilang no. Enggak adik-adik, jadi walaupun kita ini merasa kayak no itu enggak enak ya. Kalian itu mesti tahu, kalau ternyata di balik kata-kata no, itu ada maksud baik dari papa mama. Jadi semua itu ada alasannya. Alasannya apa tadi? Yang pertama, parents want to protect us. Sekali lagi yuk kata-kata sama kakak yuk. Parents want to protect us. Iya, sama seperti ada di dalam firman Tuhan di Amsal 15 ayat 5. Kita sama-sama buka yuk. Bawa Alkitab enggak? Ayo. Ayo Alkitab ini loh kecil. Kalian bisa bawa. Setiap minggu kakak lihat kalian tasnya besar-besar kok. Cukup ini pasti Alkitabnya. Ya. Dibawa. Ayo kita buka sama-sama. Amsal 15 ayat 5. Sudah ketemu? Yang belum
bawa Alkitab minggu depan boleh bawa, bisa baca sama-sama di depan ya. Sudah siap membaca? Hitung ya, 1, 2, 3. Amsal 15 ayat 5. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Sekali lagi, yang boys. 1, 2, 3. Pas ayat 5. Orang bodoh menolak didikan, tapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Ya, kalian perhatikan ya kata-kata di sini, kata-kata mengindahkan. Mengindahkan itu berarti memperhatikan. Jadi seperti yang tertulis dalam firman Tuhan, kalau kita ini tidak mengindahkan teguran, tidak memperhatikan teguran, berarti kita ini menolak didikan papa mama. Dan kalau kalau menolak didikan berarti apa? Iya, tidak sopan, tidak hormati papa mama. Nah, karena kita tuh gini loh. Seperti tadi stop kontak ya, berguna. Tapi kalau ternyata dipergunakan salah, bahaya kan? Nah sama, gak semua hal itu kita tahu kalau itu tuh baik buat kita. Ada hal-hal yang kita ini mungkin belum tahu, makanya orang tua itu biasanya berikan batasan-batasan itu kayak, ma ini boleh nggak? No, ma ini boleh nggak? Jangan dulu. Kadang-kadang mungkin sebenarnya boleh tapi nanti Masian. Jadi mama mungkin bilang jangan dulu. No, jangan dulu. Karena orang tua itu berikan batasan karena mereka sayang sama kita. Karena apa? Sayang sama kita. Gak pingin kita ini terluka atau sakit. Ya. Terus atau apalagi sampai kalau ada hal yang membahayakan kita. Jadi kalau walaupun hati kita ini kecewa, sedih, kita ini gak dapat yang diinginkan. Percayalah bahwa papa mama itu punya alasan yang terbaik buat jaga kita. Nah, kita mau sama-sama katakan yuk. When my parents say no, I will obey. Tadi obey-nya gini ya, kayaknya obey-nya lebih enak kalau siap gerak gitu. Coba sambil berdiri biar enak gitu. Ayo, kita katakan sama-sama ya. Siap. Ayo, 1, 2, 3. When my parents say no, I will obey. Sekali lagi. When my parents say no, I will obey. Ya boleh duduk lagi. Ya. Jadi sekarang kita tahu ya, respon kita, alasan apa dibalik kata-kata tidak. Salah satunya adalah orang tua kita mau melindungi kita. Orang tua kita sayang sama kita. Jadi mau yang terbaik buat kita. Nah, kalau sudah tahu alasannya, berarti respon kita apa sebagai anak-anak? Apa ayo? Kalau sudah tahu nasihat papa mama itu yang terbaik, apa yang respon kita sebagai anak? Yang tadi ini loh. Obey, ya. Kita mau belajar taat. Kita mau, walaupun mungkin kita nggak ngerti, mau taat ini kenapa? Kok kan waktu papa mama bilang no tuh, kan kadang kita nggak bisa tanya langsung kenapa nggak boleh, kenapa nggak boleh. Kalau kita tanya gitu terus papa mama juga kadang bisa marah toh. Tapi nanti kalian bisa tanya, nanti kalau sudah ada waktu bisa tanya. Tapi kita hari ini mau lihat coba di firman Tuhan, apa yang terjadi di Adam dan Hawa ketika dapat pesan dari Tuhan, tapi kelanjutannya bagaimana? Kita mau lihat ya sama-sama ya. Kita lihat ya. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Kejadian 2-3, Adam dan Hawa. Setelah Tuhan Allah menciptakan bumi dan isinya, Ia membuat taman di Eden. Tuhan menumbuhkan berbagai-bagai pohon di taman itu.
Ada pohon kehidupan di tengahnya, serta ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan Allah mengambil pria yang bernama Adam dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Semua pohon yang ada dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan juga memberikan perintah kepada manusia itu untuk menamai segala binatang yang ada di Taman Eden. Tuhan Allah juga memberikan seorang penolong bagi manusia. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan membentuk seorang wanita dari tulang rusuk manusia dan menamainya Hawa. Hubungan yang baik antara Tuhan dan manusia membuat si iblis tidak suka. Ia mencari cara untuk merusak hubungan yang baik itu. Tentulah Allah berfirman, "Semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan?" Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, "Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Sekali-kali kamu tidak akan mati, tapi kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Hawa melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu, ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Manusia telah jatuh dalam dosa. Mereka sembunyi dan tidak berani bertemu dengan Tuhan. Karena mereka tidak taat pada Tuhan, akibatnya mereka tidak bisa dekat lagi dengan Tuhan. Dosa memisahkan manusia dengan Tuhan. Manusia tidak lagi tinggal bersama dengan Tuhan di Taman Eden. Ya, jadi Taman Eden itu waktu dulu Tuhan tuh pesan cuma satu kan kepada mereka. Semuanya itu boleh dikelola, boleh dimakan, hanya satu pohon buahnya jangan dimakan. Terus gara-gara tidak taat waktu Adam dan Hawa itu, mungkin waktu Hawa melihat gara-gara si ular bilang kan, enggak mati kamu itu, sekali-kali kamu tuh enggak akan mati. Tapi matamu tuh malah akan melihat. Terbuka dan Tuhan akan melihat dan kamu akan tahu yang baik dan yang jahat. Terus Hawa waktu itu lihat ya, oh iya ya buahnya kok enak ya, kayaknya buahnya itu bagus sekali. Kalau tertulis di dalam firman Tuhan tuh buahnya itu terlihat penuh hikmat, mengandung hikmat. Jadi menarik, buah itu menarik sekali dan mengandung hikmat. Nah berarti buahnya itu baik sampai akhirnya Hawa ketipu, benar kan? Akhirnya waktu dia lebih nurut sama iblis, dia jadi nggak taat. Sekali waktu mereka nggak taat, tiba-tiba mereka jatuh dalam dosa dan akhirnya mereka harus keluar dari Taman Eden. Nah itu adik-adik yang namanya konsekuensi. Jadi kita ini belajar dari Adam dan Hawa. Dari segala ketidaktaatan itu ada konsekuensi, ada hal yang gak enak yang kita akhirnya jalani. Makanya papa mama itu tahu, papa mama tahu yang terbaik buat kalian. Mereka itu memberikan beberapa aturan yang seolah-olah sepertinya gak enak untuk didengar. Aku pengen gini, papa bilang no, pengen gitu juga bilang no. Itu ternyata ada alasannya. Kalian pernah nggak ya di supermarket atau di shopping place gitu, waktu mama lagi enak-enak mau belanja, terus kalian kan biasanya pasti waktu kalian ditinggal belanja, pasti kalian kan jalan-jalan bosen kan mau ngapain? Siapa yang lari-lari ayo? Ada nggak? Ada ya, pasti beberapa dari kalian tuh ada yang masih lari-lari.
biasanya papa mama itu pasti bilang, Ko, C, atau Titi, Meme, Kak gitu ya. Mama mau shopping, tolong kamu di sebelah mama aja, jangan lari-lari ya. Nggak usah pegang-pegang, biasanya gitu kan? Terus kita biasanya gimana? Iya ma, karena mama pasti sering bilang gitu toh. Jadi kita udah, iya ma, tuh aku lo nggak pegang-pegang. Terus tiba-tiba bosen, ngapain ya? Akhirnya lari. Terus kita biasanya pasti udah merasa ya hati-hati lah, tapi namanya hati-hati, kalau kita tuh cuopet larinya pasti akarnya something kepegang. Waktu kepegang jatuh barangnya kan, terus rusak. Bayar nggak? Bayar. Ya ganti rugi, bener. Nah kalian harus membayar sesuatu yang rusak akhirnya. Kira-kira untung atau rugi? Ya rugi, namanya ganti rugi ya kita juga ikut rugi. Terus jadinya enak nggak? Enggak loh. Jadi ternyata kalau kita tarik kesimpulan ya when my parents say no, karena ada sebuah alasan, itu karena ya ini supaya kalian itu nggak mengalami sesuatu yang nggak enak, nggak mengalami sesuatu yang rugi. Sebenarnya ya ketika mereka itu bilang jangan, itu tuh buat kebaikannya orang tua atau buat kebaikannya kalian sendiri? Ayo, bingung kok orang tua tuh. Ayo, yang mana? Buat, ya sebenarnya buat keduanya. Tapi yang paling pertama itu buat kalian sendiri. Nah, karena contohnya gini, kalau kalian masih bingung kakak kasih contoh. Kalian kalau malas belajar, waktunya belajar kalian main handphone. Atau kalian misalnya punya waktu 1 jam, terus kalian merasa enggak aku nih lo pinter kok. Aku loh kak selalu dapat A, gak usah belajar, even cuma 10 menit gini aja bisa kok. Akhirnya kalian enggak, aku dari 1 jam oke lah, aku main 40 menit, 20 menit belajar. Terus kalau nilainya jelek, siapa yang rugi? Kalian. Terus kalau misalnya kalian tadi kayak gini tadi, dibilangi coklatnya nanti aja C, boleh tapi nanti aja tunggu kamu sembuh. Terus kita makan di belakang papa mama. Sakit gigi siapa yang sakit? Kalian. Jadi siapa yang rugi? Iya kalian. Jadi sebenarnya larangan dan nasihat mama papa itu supaya kebaikannya kalian sendiri. Kalau udah tahu berarti kita mau taat. Jadi intinya itu apa yang diarahkan dari orang tua itu sebenarnya berguna buat kita supaya kita ini nggak sampai terlanjur melakukan kesalahan terus kita menyesal. Misalnya contohnya nilai malas belajar, nilainya jelek terus kita tahu gitu kemarin aku nggak main handphone, tahu gitu aku belajar. Daripada ada penyesalan-penyesalan itu, makanya kita mau taat. Sama-sama katakan lagi. When my parents say no, I will obey. Ya, banyak hal itu karena gini loh, kita ini kadang masih kecil. Ya kalian pasti merasa, enggak kak aku sudah gede. Aku sudah enggak kayak yang Meme atau Titi kok. Aku sudah gede iya. Tapi banyak hal yang kalian itu belum pernah jalani. Sedangkan papa mama itu lebih tahu. Makanya mama papa itu tahu yang terbaik buat kalian. Jadi melarang itu karena demi kebaikannya kalian. Bukan untuk supaya kita nggak fun, nggak seru. Tapi semua untuk kebaikan kita. Kita mau sama-sama baca lagi di Amsal 15. Hari ini big word-nya cuma 1. Jadi kalian harus hafal dong. Ayo coba tampilin sekali lagi terus kita hafal ya. Ya kita mau baca sama-sama. Amsal 15 ayat 5. Orang bodoh menolak didikan, didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Sudah hafal? Sudah hafal belum? Sekali lagi ya, sekali lagi. Ayo.
1, 2, 3. Amsal 15 ayat 5. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Sudah hafal? Sudah ya, coba ditutup ya. Kalian kalau nggak hafal pokoknya gini loh, yang harus dihafal itu orang bodoh menolak didikan ayahnya tuh harus ingat. Berarti kita nggak mau dong, kita mau jadinya orang pintar, jadi kita harus mau diajar orang tua. Ayo, 1, 2, 3. Amsal 15 ayat 5. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Kalian pilih yang mana? Jelas mau jadi orang yang bijak. Kalau jadi orang yang bijak harus gimana? Harus taat. Yang di sini, kalian pilih yang mana? Orang bodoh atau orang bijak? Bijak loh ya. Kalau jadi bijak berarti mau taat. Ya, jangan lupa. Berarti habis ini kalau misalnya mama bilang, no, kita langsung yes, oke mama, oke papa gitu. Ya, walaupun hati kita itu mungkin merasa gini, aduh Kus, aku kecewa gak dapet apa yang aku mau. Gak apa-apa, itu pasti buat kebaikan kalian. Misalnya, duh kak, sedih loh aku tuh padahal udah kepingin banget. Aku tuh kayak udah 1 minggu ini loh nunggu-nunggu mau gini. Tapi papa tuh bilang gak boleh Masih An, katanya nanti aja. Tapi kita mau taat. Semuanya boleh bangkit berdiri yuk. Kakak juga mengundang PAW bisa naik ya. Bangkit berdiri, kita sekali lagi mau bilang, when my parents say no, I will obey. Gimana kalau gini? Yang cowok bilang when my parents say no, yang cewek bilang I will obey gitu. Terus nanti sebaliknya ya. Oke? Boys dulu ya. Ayo, 1, 2, 3. Ayo boys. When my parents say no, ayo come on girls. I will obey. Sekarang yang girls. When my parents say no, come on boys. I will obey. Ini kakak lihat loh ya. Kakak lihat kalian sudah I will obey. Habis gini kakak mau dengar dari kesaksiannya CGJG Kids, mama-mama bilang gini, kakak, anak-anak ini habis ngapain ya? Kok tiba-tiba jadi taat? Waktu mama bilang gini, langsung dia, iya ma gitu. Waktu papa bilang no, langsung iya pa, iya gitu. Disuruh belajar, iya. Disuruh mandi, oke. Disuruh apa pokoknya yang bagus-bagus, oke gitu. Ya, kakak mau denger kayak gitu ya? Oke? Are you ready? Langsung diam semua. Are you ready? Ready, anak Tuhan harus jadi anak yang taat. Oke. Kita sekarang mau nyanyikan sama-sama lagu satu ini yuk. Lagunya ini banyak hal tentang ketaatan. Kita mau sama-sama nyanyi ya. I want to start my day with you, my Lord. I want to walk with you. Every day I want to keep on growing in your word. 'Cause you're the lover of my soul. I like reading all your words and doing what you say. I grow knowing you more, 'cause you're the lover of my soul. I love to worship you. Oh my Lord, I love to give you praise. Night and day I love to hear your voice and obey, 'cause you're the lover of my soul. I like reading all your words and doing what you say.
'cause you're the lover of my soul. 'Cause you're the lover, 'cause you're the lover of my soul. Kakak mau berdoa buat kalian yang mungkin, adik-adik boleh pejamkan mata aja yuk. Kita ambil private time with our God. Adik-adik boleh tenangin masing-masing. Kalau mungkin ada di dalam hati kalian merasa gini, Kak, aku tuh sebenarnya mau sih dengerin papa mama karena aku tahu itu pasti yang terbaik buat aku. Tapi kadang-kadang itu susah, Kak. Karena ya pinginnya gini disuruh enggak, itu kadang susah. Adik-adik boleh bilang di dalam hati kalian. Ayo kita pejamin mata yuk. Adik-adik bilang sendiri ya sama Tuhan ya. Percayalah, apa kata papa mama itu yang terbaik buat kalian. Dan buah dari ketaatan itu yang menuai juga kalian. Semuanya itu baik buat diri kalian sendiri. Jadi kita mau bilang ya sama Tuhan Yesus, saya sama-sama ikutin kakak yuk. Tuhan Yesus, aku mau jadi anak yang taat. Aku mau jadi anak yang taat. Walaupun mungkin susah. Atau sedih ketika tidak mendapatkan apa yang dimau. Tapi aku percaya ketika papa mama bilang jangan, itu terbaik buat aku. Untuk melindungi aku. Aku mau belajar taat Tuhan. Dan menjadi anak Tuhan yang baik. Ya. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu. Kami percaya bahwa setiap ketaatan akan menghasilkan buah-buah yang baik ya Tuhan dalam kehidupan anak-anak ya Tuhan. Jadikan mereka anak-anak yang terang, anak-anak yang hidup dalam kebenaran firman-Mu. Tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang jahat dan mana yang tidak perlu dilakukan. Lindungi mereka ya Tuhan di dalam pertemanan mereka. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang memuliakan nama-Mu. Thank you Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, so excited ya kan? Kakak mau tanya dulu. Oke, sekarang turunin tangannya. Kakak mau tanya, siapa yang baru pertama kali hadir di ibadah ini, ibadah Eagle Kids? Apakah ada yang baru pertama kali, yang dari luar kota mungkin? Oke, kalau nggak ada, oh ada yang sebelah sana. Sebelah sana, coba toleh ke sana semua ya, toleh ke sana. Ada 2 tuh, angkat tangannya, sama-sama kita mau katakan, welcome home. Hai, welcome home ya. Oke, nah kakak mau kasih ada 3 informasi. Ya, kita perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah apa? CG Kids. Kita lihat dulu satu video CG Kids berikut ini. I want to start my day with you, my Lord. I want to walk with you every day. I want to keep on growing in your word, 'cause you're the lover of my soul. I like reading all your word and doing what you say. I grow knowing you more, 'cause you're the lover of my soul. I love to worship you, oh my Lord. I love to give you praise. Night and day I love to hear your voice and obey,
'cause you're the lover of my. Wah, so seru banget ya CG Kids itu. Jadi buat teman-teman, adik-adik yang belum join CG Kids, segera daftarkan diri kalian untuk CG Kids. Kalau misalnya, Kak aku nggak bisa kalau harus onsite, harus datang ke tempat, it's okay. Kita juga punya CG Kids online. Apakah ada foto CGL-CGL-nya? Ada nggak? Foto CG Kids? Belum ada ya? Oke. Kakak-kakak yang pegang CG Kids bisa angkat tangannya. Ada Kak Wan di sini, ada Kak Foni, ada Kak Ika juga, ada Kak Fulda ya. Kalian bisa langsung datang ke kakak-kakak ya. Ke kakak-kakak yang tadi angkat tangan untuk join CG Kids, oke? Yang informasi yang ketiga adalah Servo Kids. Telah dibuka Servo Kids. Jadi ayo adik-adik kita juga mau melayani Tuhan ya. Telah dibuka dari tanggal 31 Januari sampai 18 Februari. Pendaftarannya melalui aplikasi GMS Church. Kalau kalian, Kak aku nggak tahu gimana caranya. Kalian nanti bisa tanya juga ke kakak-kakak yang ada. Dan yang keempat, informasi yang keempat adalah siapa yang sudah siap-siap mau cari angpau? Wah, oke ya. Minggu depan, hari Minggu depan kita mau janjian ya. Kita mau pakai baju warna merah, oke? Yeay! Ya, kita mau janjian. Kalau kalian punya baju Cheongsam atau baju Chinese, it's okay, pakai aja. Tapi kalau Kak aku gak punya baju Chibo atau pakai baju Cheongsam, it's okay. Kalian bisa pakai baju warna merah. Janji ya, hari Minggu. Oke, kita janjian ya hari Minggu besok pakai baju warna apa? Merah. Minggu besok kita pakai baju warna? Merah. Oke, sekarang kita mau nyanyikan satu lagu lagi. Let's go. Okay, Eagle Kids, we want to praise God one more time, so let's all stand up. Come on. Come on, Eagle Kids, let's praise His name. As I walk with you, Jesus, sin does not own me. I won't live in the darkness, 'cause your love has set me free.
kalian bisa angkat dulu persembahannya seperti ini. Yang di depan bisa bangkit berdiri, ayo. Amplop persembahannya bisa diangkat seperti ini. Kita mau memberi dengan rasa hormat sama Tuhan ya. Adik-adik bisa ikuti doanya Kak Sasa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan beri lewat Papa Mama. Tuhan, sekarang kami mau memberikan persembahan. Berkati persembahan kami. Supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Memberi makan banyak orang. Membangun banyak gereja dan mengirimkan banyak hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa. Sekarang adik-adik bisa diletakkan dulu. Amplop persembahannya, angkat kedua tangan kalian. Saya minta kalau ada kakak-kakak yang di kanan kirinya, kalian bisa tumpang tangan di anak-anak yang ada di sekitar kalian semuanya. Adik-adik semuanya, pulanglah dengan damai sejahtera yang turun dari Allah Bapa turun atasmu. Sukacita surga memenuhi engkau, apa saja yang kau kerjakan, Tuhanlah yang membuatnya berhasil. Tuhan akan membuat berhasil sekolahmu, Tuhan akan membuat berhasil pergaulanmu. Di dalam pergaulanmu engkau akan menjadi terang. Tuhan akan membuat berhasil setiap les-les yang akan kau hadapi, yang kau kerjakan, Tuhanlah yang membuatnya berhasil. Kepandaian, kepintaran akan memenuhi engkau. Dan terlebih lagi, cinta akan Tuhan itu ada di dalam dirimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God bless you.